Enak di Kristen, enak di Kristen. Enakan di Islam. Jadi kalau di Kristen kita tuh jadi kalau dibuat obat halal. Sebentar. Kalau dibuat Pak, satu-satu Pak. Teman kita, satu-satu. Nanti kita Bapak bisa... kalau berzina itu ajaran Quran. Nah, iya, langsung digas. Kenapa? Karena typingnya lihat di bawah. Bo, halalnya begini, apabila itu dijadikan obat, satu-satunya obat. Mana ada dalilnya? Mana dalilnya? Nggak ada, jangan ngomong. Teman-temanku, shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen, apologet cerdas yaitu Murtadin, Agatha Palermo bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Muslim menyatakan bahwa lebih enak menjadi orang Kristen. Benarkah demikian? Saksikan video ini dari awal sampai akhir. Hah? Mikul salib. Enak gigi loh. Karena jalan ke neraka itu lebih lebar. Itu lebih enak sebenarnya ke neraka ya. Jadi jalan mengikut Kristus itu sangat berat. Kenapa? Kamu harus pikul salib setiap hari kata Yesus. Berarti apa? Kamu harus melawan dosa tiap hari. Enak? Susah. Tuh, janganlah kau bilang enak. Kau kira enak orang yang ngikutin Yesus? Berat. Halo, topik. Ya, salam. Halo, Islam Kristen, Pak. Nah, Murtadin baru satu yang udah pernah bersaksi di roomnya Ibu. Ibu yang mana itu? Yang ikut sama apa? Bu Agatha sama siapa? Sama RK, sama ini, sama Raja Debat. Iya, nggak tahu aku nggak tahu. Iya, udah pernah bersaksi di roomnya Ibu. Ini Bu, aku mau itu apa? Apakah semua yang namanya percaya Yesus Kristus itu tanpa ada kan istilahnya ada yang udah dibaptis, ada yang belum dibaptis kayak gitu. Nah, tapi dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Apakah itu termasuk masuk surga begitu, Bu? Enggak, dia harus dibaptis. Tanpa dibaptis dia tidak diselamatkan. Karena baptisan itu adalah adalah upaya kita menyatu dengan Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak menyatu dengan Yesus, tidak menyatu dalam kematian dan kebangkitannya, ya dia nggak bisa diselamatkan. Amin, amin, haleluya. Cuma jadi, itu aja sih Bu, nanya itu aja. Siap. Jadi kalau percaya tidak dibaptis, ya nggak diselamatkan. Iya. Ada lagi Pak Topik? Nggak ada lagi Bu, cuma itu aja. Tapi udah dibaptis kan ya Pak Topik ya? Udah dibaptis di Gereja Karo. Iya, mantap. Puji Tuhan. Salam ya Pak. Yo, salam. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati Bapak. Aduh Pak, jangan bilang Bapak murtad dong Pak. Nanti banyak yang panas di sini Pak. Nanti tiba-tiba room yang sebelah memualafkan Islam Pak, gara-gara takut nggak ini kalah saing sama room saya. Apelo tega Islam masuk Islam. Biasa Juma kan gitu, memualafkan Islam. Nanti banyak yang kebakaran Pak, bahaya. Ya kalau ada yang ngamuk nggak ditanggung ya di sini ya. Halo, ya Sorong. Halo. Ya. Islam Kristen Pak. Selamat sore Kakak Agatha. Sore. Islam Kristen Pak. Aku Kristen, cuma aku mau nanya. Silakan. Sesuai dengan tulisan yang di atas Kak Agatha itu,
dibilang Quran sempurnakan Injil. Aku belum mengerti apa betul Quran menyempurnakan Injil apa enggak. Nah, itu nanti kita tanya sama Muslim ya Pak ya. Itu memang sengaja Pak pancingan buat Muslim. Ya. Bantu Iya, tap-tap iya. ya Pak ya. Itu pertanyaan untuk Muslim itu Pak, bukan untuk Kristen tuh Pak. Masalahnya nggak ada Muslim yang mau menjawab itu. Ya, jadi kalau Bapak nanya itu, ya kita tanya dulu lah Muslimnya bisa jawab nggak. Apelo tega, kitab lo disempurnain tetangga. Halo Indra, Ya, halo. Islam Kristen? Saya kan Islam ini. Saya kan Islam, oke. Ada yang mau ditanya Bang? Iya, saya kan Islam. Jadi karena di Islam ini kan aturan kan banyak itu. Oh ya, banyak aturan ya? Ya, banyak aturan. Jadi di Kristen Coba. ini saya lihat, saya kan punya teman Kristen. Sebentar, seriusan Pak, di Islam ada banyak aturan? Iya, dalam artian aturan itu sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian saya Oke, bertanya, sekarang saya tanya, apakah di Quran ada aturan sunat? saya tidak paham dalam artian Apelo mempelajari. tega. Enggak, saya kan enggak mengerti. Ternyata Jadi, aturan saya ini sunat kan nggak ada. berteman dengan orang Kristen. Jadi kata orang Kristen yang bilang dengan saya, Bukan, maksudnya- saya bukan mau ke situ. Jangan, bawa kawan kau. Kamu tadi mengatakan Islam kan banyak aturan nih. Ada nggak aturan sunat di dalam Quranmu ditulis? kalau di Al-Quran itu semua punya aturan, semua Coba, diatur di dalam di mana aturan sunat itu kapan? Coba, silakan. Di mana aturan Apabila- sunat? Aturan sunat itu kalau di Islam itu apabila umurnya sudah mencapai dalam artian akhir balik itu wajib sunat. Mana dalilnya Pak? Ya, saya nggak tahu Loh, masalah dalil katanya atau- tadi Islam banyak aturan. Iya. Aturan Saya sunat kan yang bukan paling ahli, saya bukan Bentar ahli. Pak, sunat Yang- itu adalah hal yang paling fundamental untuk Sekarang menegakkan ini begini, tiang agama. begini. Sabar, rame kali kok ngomong sendiri. Ya, sunat itu adalah tolok ukur yang paling fundamental untuk menegakkan sholat. Boleh nggak? Sholat itu diimami yang belum sunat. Memang sevital itu sunat itu di dalam Islam. Nah, aturan yang sangat vital ini kira-kira ada nggak ya di kitab bacaan ini? Nah, itu jangan ngaku-ngaku banyak aturan. Sunat kenapa kagak diatur? Kalau Anda bilang nunggu akil balik baru disunat, temen saya semuanya itu bocil-bocil. Bahkan ada yang baru lahir juga udah disunat. Gara-gara terkendala apa gitu. Di mana aturan yang mengatakan setelah akil balik baru disunat? Yuk. Monggo Pak Indra. Jangan langsung digas Kak. Iya langsung digas. Kenapa? Karena typingnya lihat di bawah. Apel Coba Pak Indra, jangan ngaku-ngaku banyak aturan deh. Aturan sunat aja nggak ada di Quran. Begini, maksudnya begini, kita aturan itu punya aturan, kita tidak ahli dalam aturan itu. Jadi kita mengerti. Jadi kalau nggak ahli jangan dibilang banyak aturan dong Pak. Iya, itu kan di agama saya dulu. Sekarang ini yang pengen saya tanyakan, saya itu diajak oleh teman saya orang-orang Kristen. Katanya di Kristen tuh aturannya sedikit, dosanya ditanggung oleh Yesus. Kan begitu. Jadi pada malam-malam saya ini kan diajak minuman arak, minuman ini, makan babi. Itu tidak dosa. Kita berbuat zolim, kita bermaksiat itu nanti di akhirat itu dibantu oleh Yesus. Dosa kita diampuni oleh Yesus. Enak dong masuk Kristen kan gitu. Iya Pak, Bapak nanti di sorga juga boleh Pak melakukan segala sesuatu termasuk mabok-mabokan. Di sorganya Islam memang gitu. Sorga Islam memang gitu. Bukan Islam, Kristen. Oh, Islam. Kristen. Pak, sekarang saya tanya, di sorga Bapak yang ada sumur kamer itu siapa?
Islam. Saya kan bukan masuk ke surga. Dan satu ya Pak ya, Bapak kira makan babi itu haram Pak? Kalau Di dalam Islam, ya, di dalam Islam babi itu halal. Kata siapa haram? jadi kalau babi itu kalau di Islam Halal. iya betul. Ini Ya begini. udah, jadi apa yang mau Halalnya permasalahkan? Mbok, halalnya begini, Mbok. Halalnya begini apabila itu dijadikan obat, satu-satunya obat. Mana dan ada imbang. dalilnya? Mana Dalilnya dalilnya? ada. Nggak ada, jangan bohong. Jadi kalau di Kristen kita tuh Nah, Kak, jadi kalau dibuat boleh obat halal. mabuk-mabukan, Sebentar. Kalau boleh- dibuat boleh Pak, kita Pak, memperkosa satu-satu Pak. teman kita, Satu-satu. nanti kita bisa. Bapak kalau berzina itu ajaran Quran. Itu Bapak kalau nggak berzina, Bapak dihukum sama Allah. Al-Furqan 68. Itu mah yang kamu sebutin ajaran Islam semua. Bukan ajaran Kristen. Di Kristen itu disuruh mengalahkan kedagingan. Tetapi di dalam Islam, kalau Anda tidak berzina, Anda dihukum. Al-Furqan 68. Dengerin. Nih, itu mah ajaran Islam semua yang Bapak sebutin. Bapak Tapi nggak enak tahu? di Kristen, enak di Kristen. Enakan di Islam. Saya kan temannya Pak, Kristen. yang paling enak itu di Islam. Kenapa? Boleh sirik, ya, boleh membun-bun, boleh berzina. Kalau nggak berzina, nggak membun-bun, nggak sirik, Bapak dihukum sama Allah. Makanya saya bilang itu semua ajaran Islam. Itu tapi di dalam Kristen dikatakan apa? Ya, pemburi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemabuk juga tidak, ya. Pembuat kejahatan itu tidak. Tetapi ya, yang dibolehin itu adalah di dalam iman Islam. Itulah indahnya Islam. Ya, berjin-jin boleh berzina. Membun-bun boleh. Ya. Merampok boleh. Itu kalau di Kristen justru nggak boleh, nggak dibolehin nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua orang Kristen namanya pengikut Yesus. Yesus nggak pernah melakukan itu, ya. Makanya kalau mau hidup enak, alah kena peringatan pelanggaran. Tap dong guys, kena peringatan. Aku apa end live dulu ya? Aduh, end live sebentar ya. Ih, kena peringatan cuy. Cuy. Aduh, ini ajaran pejuh ini memang kurang asem. Apa lo tega? Gue kena peringatan. Jangan lupa bantu tap dulu ya teman-teman ya. Ngasih apa kayak kalian? Ngasih pause kayak, ngasih apa kayak. Apa lo tega? Islamnya ngeri. Kenapa Islam sukanya kepanasan? Kita naikkan lagi. Gue tutup kamera aja deh. Ayo cepet teman-teman ya. Iya, cari koin. Gue kan belajar dari Juma cari koin. Gimana sih lo? Ya. Memang kita ini harus ini mencontohi Juma cari koin sama Ripa. Kayak Kores juga. Halo Ahmad. Miku. Halo Kak. Islam Kristen Mat. Islam. Ya, ada yang mau ditanya Mat, silakan. Ini konsep Tritunggal itu gimana Kak? Satu Allah yang memiliki firman dan roh. Itulah Tritunggal. Allah itu siapanya Yesus? Allah itu Bapa. Oh Bapa. Iya, Allah itu disebut Allah. Bapa. Allah diciptakan Yesus. Allah diciptakan Yesus. Gimana ceritanya Allah diciptakan Yesus? Ya, makanya nanya. Wong Allah kok diciptakan gimana sih? Gimana Ya, terus? Allah diciptakan Yesus? Ya. Gimana tuh? Aku pun nggak paham itu maksudnya. Ya makanya aku nanya Kak. Loh, kan yang tadi saya bilang Allah Tritunggal adalah Allah yang memiliki firman dan roh. Ya. Terus kamu larinya kemana kok ke Yesus? Gimana sih?
pertanyaanmu. Tap-tap Aku terus masih- ya guys. Gak ngerti itu konsep Tritunggal itu kayak mana. Ya itu satu Allah yang memiliki firman dan roh. Itulah Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Itu. Kok masih bingung sih? Kami menyembah satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Allah yang Esa itu adalah Tritunggal. Gimana? Nah, iya, iya. Terus kenapa larinya ke Yesus, hubungannya apa? Kayak nama ember. Enggak, nanya aja. Iya. Jadi kalau kamu nanya, lu kok lari? Apa lo tega? Salah. Kayak sampo ya 3 in 1, oke. Kalau samponya 3 in 1, samponya ada 1 atau ada 3? Nah, ya nggak apa-apa. Kayak kopi juga. Saya tanya, kopinya 1 apa 3? Kopinya 1 kan? Nah itu. Jadi Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki 3 hipostasis. Itu aja bisa gue benerin. Ya lu mau bilang kayak kopi kayak apa? Saya tanya, kopi itu ada 1 atau ada berapa? Tetap 1, Allah yang Esa itu. Tapi yang rame-ramean itu kami. Baru rame. Halo Andi Babe. Halo kakak sayang. Kak, ini acara apa ya? Acara nyari koin, nyari paus. Nanya lagi acara apa? Acara pemurtadan massal. Tuh. Jadi ini room saya ini memang saya buka untuk memberi kesempatan orang-orang itu murtad sebanyak-banyaknya. Ya, untuk membuat banyak orang itu masuk surga sebanyak-banyaknya. Itulah acara saya. Halo, Ajuar Anas. Halo, Halo, Islam Kristen. Muslim. Tuh, kok sama kayak Fir'aun? Iyalah, aku nggak pernah baca surah Yunus 90. Fir'aun itu mengaku Muslim. Lah itu kan waktu apa tuh namanya, dia udah kelelep di Laut Merah. Loh, yang penting dia ngaku Muslim kan itu konteksnya. Betul nggak? Dia menutup mulutnya, ditutup nggak jadi. Nggak Loh, tapi boleh kok bisa bertobat. ada kata-kata dia Muslim kalau dibilang nggak jadi? Itu ada ayatnya. Di mana? Surah Di mana Yunus 90 nih gue bacain. Oke. Ya, ini gue punya Quran. Jangan dibilang nggak ini dong. Enggak, gue naik mau nanya yang tadi itu loh, Tritunggal, diterusin aja maksudnya. Boleh, Coba. boleh. Nih gue bacain dulu ya. Gue orangnya nggak suka bohong-bohong gitu loh. Nih ya. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut merah itu dalam kurung. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Ya. Untuk menganiaya dan menindas mereka hingga ketika Fir'aun hampir mati. Hampir mati, udah mati belum? Hampir mati. Nah, hampir tenggelam. Dia berkata, berarti belum mati kan? Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel. Dan aku termasuk orang Muslim. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan semua akan diskusi ini, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana jawaban-jawaban serta penjelasan dari Agatha. Nah, teman-teman, mana lebih enak, menjadi orang Kristen atau non-Kristen? Teman-teman, di dalam realita menjalani kehidupan sebagai orang Kristen tentu tidak enak, itu sulit, oleh karena orang akan selalu melihat bagaimana kehidupan seorang Kristen, bagaimana sikap tingkah laku yang dilakukan setiap hari. Sedangkan menjadi non-Kristen mereka tidak terlalu diperhatikan, dan orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen yang sejati, dia haruslah memikul salibnya, dia haruslah menjadi terang dan garam, dia haruslah menjadi teladan dimanapun berada, sehingga
Orang Kristen menjadi terang dan orang Kristen bisa menjadi berkat dimanapun berada. Bahkan sangat sulit mulut berkata dan mengaku sebagai seorang Kristen jika kehidupan yang kita tampilkan dan kita hidupi setiap hari tidak sesuai dengan kekristenan. Karena itu teman-teman, teruslah percaya kepada Tuhan, bergantung kepadanya agar Tuhan memampukan menolong setiap kita orang Kristen, orang percaya untuk hidup seturut dengan firman dan ajaran Tuhan. Sedangkan bagi non-Kristen, mereka tidak terlalu memikirkan akan firman Tuhan. Mereka bisa hidup seperti apa yang mereka inginkan tanpa memperhitungkan ajaran-ajaran dan teladan Tuhan yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Tapi meskipun demikian, meskipun menjadi seorang Kristen tidak enak atau tidak terlalu seenak orang non-Kristen, tetaplah setia hingga akhir, karena ada hal yang lebih berharga yang akan didapatkan orang Kristen di dalam kesetiaannya, yaitu hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus memberkati.